Kamu membual mengatakan toko perkakas keluargamu punya segalanya. Hasilnya keesokan hari negara langsung datang ke pintu. Mereka menatap baut biasa yang dipajang di tokomu. Lalu melihat malatang dan pembalut yang baru saja kamu jual. Perlahan mereka tenggelam dalam pikiran. Saat kamu mengira akan dianggap penipu, pakar tua yang memimpin berbicara dengan wajah serius. Kawan, kami tidak membeli baut. Kami hanya ingin bertanya, apakah di sini ada kapal induk? Awalnya kamu mewarisi toko perkakas keluarga yang hampir bangkrut. Hanya ingin rebahan jadi pemilik toko santai. Sekalian bikin video pendek untuk menghabiskan hari. Namun tanpa sengaja membangkitkan sistem serba ada. Apapun yang diinginkan pelanggan. Jawabanmu selalu hanya satu kata. Ada. Kamu selalu menerima siapa saja. Dengan satu kata ada kamu viral di seluruh internet. Seiring makin banyak orang datang, para pembongkar penipuan juga mulai berdatangan. Saat ini antrean panjang sudah terbentuk di depan tokomu. Orang-orang saling berbisik, wajah mereka penuh kegembiraan, namun juga menyimpan ekspresi menonton drama. Bos, di videomu kamu bilang barang asli di bawah 1xxx yuan boleh dipilih bebas. Kalau tidak ada diganti 10 kali lipat. Apakah ucapan itu berlaku? Ujung bibirmu terangkat membentuk senyum licik. Tentu saja berlaku, tapi mari bicara terus terang dulu. Kalau aku bisa mengeluarkannya, kalian harus membelinya sesuai harga pasar. Hanya melihat tanpa membeli akan mengganggu bisnisku. Baru saja kata-katamu berakhir, kerumunan langsung meledak dengan tawa santai. Tidak masalah, bos tenang saja, asal kamu punya, kami pasti beli. Kami cuma penasaran seberapa hebat kemampuanmu. Semua orang satu persatu mengepalkan tangan, wajah penuh percaya diri. Sebelum datang, mereka sudah memikirkan ratusan ide aneh di dalam grup. Barang yang mustahil dimiliki toko perkakas biasa. Tidak percaya kamu benar-benar punya segalanya. Kamu melirik layar ponsel dengan komentar yang melaju cepat, lalu tersenyum tenang ke arah kamera. Baiklah, teman-teman, tantangan toko perkakas resmi dimulai. Penantang pertama silakan ajukan soal. Baru saja selesai bicara, seorang pemuda berambut klimis langsung berteriak tak sabar. Bos dengarkan baik-baik, barang yang saya sebut ini benar-benar ada, dan sangat terkenal. Saya cuma mau tanya, ada akal tidak? Begitu kata itu terucap, seluruh tempat langsung terdiam aneh. Orang-orang yang antre tertegun. Senyum di wajahmu pun membeku. Kamu sama sekali tidak menyangka. Penantang pertama langsung mengeluarkan kartu pamungkas. Sebelumnya kamu sudah membayangkan berbagai macam kesulitan. Misalnya diminta mainan antik yang sudah puluhan tahun berhenti diproduksi. Atau alat profesional dari bidang yang sangat khusus. Bahkan permintaan aneh seperti pacar tiup. Semua sudah kamu latih di dalam kepala. Namun hanya yang ini tidak pernah kamu duga. Pemuda berambut cepat melihat ekspresimu yang kebingungan. Langsung menjadi semakin puas. Kenapa bos? Bukankah kamu bilang punya segalanya? AK-47 itu. Senjata api paling terkenal di dunia. Benar-benar ada. Aku tidak melanggar aturanmu. Logika miringnya membuatmu kesal sampai hampir tertawa. Bukan, bro. Alur pikiranmu ini agak tidak normal ya. Kamu datang ke toko perkakas mau beli ini. Terus kamu suruh aku menentukan harganya. Coba kamu tunjukkan padaku, berapa harga pasar resminya. Kali ini giliran pemuda berambut cepat terdiam. Iya juga, di dalam negeri naga, barang seperti ini mana mungkin punya harga pasar. Soal harga barang ini, mungkin harus tanya hukum pidana. Kamu melihat dia terdiam tanpa kata, lalu langsung melambaikan tangan, tanpa sungkan mengusir tamu. Baik-baik, jangan ganggu aku berbisnis. Berikutnya, setelah komentar live terhenti sejenak, langsung meledak dengan tawa memenuhi layar. Haha, awal mulai langsung jurus pamungkas. Pejuang ini paham efek siaran langsung. Bos suruh kamu buat soal. Bukan suruh bikin soal hukuman pidana. Meski memang ada, kamu berani beli. Saat kamu bersiap menyambut pelanggan berikutnya, suara dingin di kepalamu tiba-tiba muncul. Terdeteksi permintaan pelanggan. Senapan otomatis AK-47. Produk telah dibuat di brankas khusus gudang. Apakah akan mengambil barang? Kamu terkejut setengah mati. Bergegas membalas dalam hati dengan sekuat tenaga. Kamu gila ya? Mau bikin aku mati muda? Langsung masuk penjara nyanyi lagu jeruji besi ya? Cepat tarik kembali. Cepat-cepat tarik kembali. Produk telah ditarik kembali. Suara sistem seolah terdengar sedikit tersinggung. Kamu menarik napas dalam, menenangkan jantung yang berdegup kencang. Lalu berteriak ke arah luar pintu. Berikutnya, dengan pelajaran dari penantang pertama, pelanggan kedua terlihat jauh lebih normal. Seorang mahasiswa muda berkacamata hitam. Terlihat dia mendorong bingkai kacamatanya, lalu bertanya pada bos dengan senyum licik tipis. Di sini ada malatang. Begitu pertanyaan itu keluar, lokasi dan ruang siaran langsung kembali dipenuhi tawa. Ini plot twist macam apa? Dari AK ke malatang. Imajinasi ini pantas nilai penuh. Beli malatang di toko perkakas. Sekarang lihat bagaimana bos menanggapi. Masa iya di belakang ada dapur tersembunyi? Namun di luar dugaan semua orang, kamu hanya melirik pemuda itu dengan santai. Lalu dengan tenang mengucapkan satu kata klasik itu. Seluruh tempat kembali sunyi. Senyum di wajah pemuda itu pun membeku.
Dia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Kamu berbalik masuk ke gudang, mengikuti petunjuk sistem, dari sebuah kotak penghangat di sudut, mengeluarkan kotak besar berkemasan indah, lalu meletakkannya di meja dengan suara keras. Kebetulan ini pesanan yang baru aku pesan. Rencananya untuk sarapan, belum sempat dimakan, paket mewah, tambah 5 porsi daging sapi 3 porsi babat aneka bakso dan sayuran. Harga pasar 100 yuan, pemuda itu benar-benar tercengang. Dia menatap porsi besar di hadapannya, malatang yang harum menggoda, merasakan pandangan dunianya terguncang hebat. Ternyata benar ada, pemuda itu membayar dengan tangan gemetar, sambil membawa malatang yang terasa berat. Hingga melangkah keluar dari toko, dia masih menoleh ke belakang, ingin memahami, sebenarnya toko perkakas ini seperti apa. Terjual versi mewah, malatang menghasilkan 100 yuan koin negara naga, omset 120 yuan. Kamu tersenyum dalam hati, transaksi ini lumayan, harga penukaran malatang ini di toko sistem hanya butuh 50 poin omset. Kamu menatap orang-orang dengan wajah datar. Penantang berikutnya setelah 2 contoh tadi, orang-orang di belakang jadi lebih berhati-hati dan licik. Seorang pemuda mengenakan pakaian trendy, rambut dicat pirang dengan senyum nakal. Bos, yang tadi itu semua terlalu sepele. Aku cuma mau tanya, ada pembalut wanita tidak? Begitu pertanyaan ini keluar, semua orang langsung tertawa ramai. Ada juga yang memutar mata. Kolom komentar live langsung meledak. Gila, beli pembalut di toko perkakas lebih absurd dari beli malatang. Orang ini memang jago, demi menang harga diri pun dibuang. Kali ini bos pasti tak bisa mengeluarkannya. Kalau ini masih ada, aku langsung makan ponselku. Namun kamu bahkan tidak mengernyitkan dahi. Tetap dengan kalimat klasik itu. Sambil berkata, kamu sekali lagi berbalik dengan tenang lalu masuk ke belakang. Tak lama kemudian kamu memeluk sebuah kotak paket yang tingginya hampir setengah tubuhmu, dan berjalan keluar. Di dalamnya tersusun rapi, berbagai merek dan berbagai model pembalut wanita. Siang malam ekstra panjang, lembut kapas jaring semua tersedia. Bahkan ada celana tidur. Kamu mengulurkan tangan menunjuk ke kotak besar yang penuh itu. Ini awalnya aku stok untuk diberikan ke pacarku. Karena kamu membutuhkannya, maka aku jual dulu padamu. Kamu berhenti sejenak, menatap pemuda berambut kuning yang sudah melongo, lalu menyebutkan harga yang membuat jiwanya melayang. Total XXX yuan. Wajah pemuda berambut kuning langsung pucat. Ini adalah jurus pamungkas yang ia pikirkan matang-matang. Kalau ada pun tidak apa, tapi kenapa bisa sebanyak ini? Dan masih satu kotak sebesar ini. Berapa pacar sih yang kamu punya? Aku tidak bilang mau beli satu kotak. Kamu menatapnya dengan wajah datar. Kamu cuma tanya aku ada atau tidak. Tidak ada permintaan spesifik, dan aku sudah bilang sebelumnya. Kalau sudah aku keluarkan kamu harus beli. Itu aturannya. Pemuda berambut kuning hampir menangis. Dia menatap kotak penuh pembalut yang lebih aman dipakai, lalu menoleh ke kerumunan yang tertawa. Akhirnya terpaksa mengeluarkan ponsel untuk membayar, sambil memeluk kotak yang berat itu. Dalam gelak tawa dia kabur dengan canggung dari lokasi. Kolom komentar siaran langsung sudah benar-benar gila. Jumlah penonton online juga dalam belasan menit singkat ini langsung melonjak drastis. Pemuda berambut kuning membawa satu kotak pembalut berjalan di jalanan. Sudah mengalami kematian sosial. Mohon hitung luas bayangan traumanya. Mulai percaya kalau bos benar-benar punya segalanya. Sekarang aku malah curiga, jangan-jangan di gudangnya tersimpan kapal induk. Lihat satu lagi poin omset besar masuk. Perasaan jadi sangat baik. Kamu mengangkat kepala, pandangan menyapu antrean panjang di luar. Ujung bibir sedikit terangkat. Penantang berikutnya 3 kali berturut-turut membuat kejutan. Membuat suasana yang tadinya ramai jadi agak canggung. Orang-orang yang mengantre di belakang. Ekspresi wajah dari santai di awal perlahan berubah menjadi tak percaya. Mereka mulai menyadari, bos muda yang tampak biasa saja ini mungkin memang punya kemampuan. Yang maju berikutnya adalah seorang siswa berseragam, dengan wajah yang masih polos. Dia berdehem, lalu bertanya pada bos dengan wajah percaya diri. Yang tadi itu semua bersifat materi. Aku mau tanya sesuatu yang bersifat mental. Dan itu pasti benar-benar ada. Ada soal ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Begitu pertanyaan ini keluar, semua orang langsung menarik napas dingin. Ini lebih gila dari tanya AK. AK itu kehancuran fisik. Kalau yang ini benar-benar ada, itu bisa mengguncang fondasi negara. Ujung matamu berkedut. Kamu tahu yang dia tanyakan? Pasti versi asli yang belum diujiankan. Terdengar terdeteksi permintaan pelanggan. Telah dibuat. Ujian masuk perguruan tinggi nasional. Paket nasional 1. Sangat rahasia. Kamu mencibir dingin dalam hati. Tentu saja kamu tahu, garis merah ini tidak boleh kamu sentuh. Namun kamu lebih paham cara menukar konsep dengan licik. Kamu menatap siswa yang penuh harapan itu, lalu mengangguk pelan, tetap dengan ekspresi tenang tanpa gelombang. Sebelum senyum kegembiraan muncul di wajahnya, kamu langsung menambahkan, soal ujian nasional tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari tahun pemulihan ujian nasional semuanya ada. Dijamin asli, lengkap dengan pembahasan jawaban. Masa kamu mau yang belum diujiankan? Nakhal melanggar hukum begitu kita tidak lakukan.
Beberapa saat kemudian, kamu mendorong troli kecil penuh buku dari gudang. Dan keluar, berhenti di depan siswa itu. Adik, lihat semangat belajarmu tinggi. Aku khusus siapkan satu set lengkap untukmu. Kalau ini kamu selesaikan, bukan cuma satu, 985.211 menunggumu. Pas 1.000 yuan, wajah pelanggan yang tampak seperti siswa itu langsung menghitam. Dia menatap tumpukan di depannya. Buku latihan yang bisa menguburnya. Kepalanya mulai berdengung. Aku datang cari jalan pintas. Bukan menambah penderitaan, tapi keadaan sudah begini. Di bawah tatapan banyak pasang mata, dia sama sekali tidak bisa menarik kata-kata. Akhirnya dia hanya bisa pasrah dengan wajah muram. Gemetar memindai kode pembayaran, lalu di bawah tatapan penuh simpati, dia mulai memikirkan, bagaimana membawa gunung ilmu ini pulang. Kamu dengan baik hati berkata melihatmu begitu rajin. Troli ini kuberikan padamu. Menatap punggungnya yang menjauh. Di dalam hati kamu cukup senang. Kali ini bukan cuma dapat uang dan poin omset, tapi juga berhasil menuntun satu anak tersesat ke jalan benar. Bisa dibilang membantu orang lain. Tantangan berikutnya terus berlanjut. Seorang pria mengenakan jaket, pria parubaya berambut klimis. Masuk dengan penuh percaya diri. Bos, jangan main yang ribet-ribet. Kasih yang nyata saja. Ambilkan 5 bungkus likun. Setelah bicara dia mendengus puas. Toko perkakas mana bisa jual rokok? Tentu saja tidak bisa. Itu butuh izin khusus penjualan tembakau. Dan izin seperti ini prosesnya sangat ketat. Mana mungkin toko perkakas bisa mengurusnya? Secara hukum ini jelas jurus mematikan. Dia seolah sudah membayangkan, wajahmu yang terlihat kesulitan, lalu patuh mengeluarkan ganti rugi 10.000 yuan. Dan benar setelah mendengar pertanyaan ini, kamu jarang-jarang berhenti sejenak. Alis sedikit mengernyit. Sistem mendeteksi permintaan pelanggan. Rokok Sihu malam. Salinan izin retail tembakau telah dibuat. Penukaran membutuhkan 5.000 poin omset sebagai dasar. Poin omset saat ini mencukupi. Apakah akan ditukar? Kamu tanpa ragu memilih menukar. Maka di bawah tatapan penonton pria itu, jawabanmu kembali mengejutkan semua orang. Ada. Pria itu tak percaya. Penonton di lokasi dan live semua terdiam. Gila, ini juga ada. Seriusan. Rokok juga berani jual. Bos sudah tidak takut mati. Apa dia punya izin retail tembakau? Ini jelas tidak boleh dijual. Laporkan. Kamu tidak menghiraukan kerumunan. Kali ini saat kamu keluar dari gudang. Di tanganmu bukan hanya membawa 5 slop likun Yesihu. Di tangan yang lain, juga memegang sebuah izin berbingkai. Semua orang menatap dengan saksama. Ternyata itu adalah izin retail tembakau yang asli. Izin penjualan eceran. Nama perusahaannya tertulis Toko Perkakas Lai Chai. Wakil Hukum Wan Sui. Tanggal penerbitannya ternyata kemarin. Semua orang tercengang. Pria parubaya itu sampai hampir melotot. Dia mengambil izin itu dan membolak-baliknya dengan teliti. Baik stempel baja tulisan maupun nomor. Tak terlihat sedikit pun kejanggalan. Toko Perkakas kenapa punya izin tembakau? Ini masuk akal, kamu sengaja ambil. Ini adalah Yesihu seharga pasar 200 sekian per slop. Pas tidak kurang tidak lebih. Batas atasnya tepat 1.000 yuan. Pria itu menatap izin yang tanpa celah. Lalu melihat 5 slop likun yang benar-benar asli. Akhirnya hanya bisa pasrah memindai pembayaran. Lalu pergi dengan lesu. Sejak saat itu, suasana di lokasi berubah total. Kalau sebelumnya, orang-orang masih berniat membongkar dan sekadar menonton. Maka sekarang yang tersisa di hati semua orang hanya keterkejutan. Toko Perkakas Lai Chai ini apa benar-benar punya segalanya? Orang berikutnya, adalah seorang gadis muda yang terlihat lembut. Dia dengan malu-malu bertanya pada bos. Apakah ada kucing ragdoll seharga 1.000 yuan? Kamu melihat tatapan mata gadis itu yang tulus. Tanpa berpikir panjang, dengan nada 10 kali lebih antusias dari sebelumnya kamu langsung menjawab ada. Ada. Setelah itu kamu dengan semangat masuk ke gudang. Keluar sambil menggendong seekor berbulu lembut. Anak kucing ragdoll bermata biru. Belum selesai sampai di situ. Kamu langsung kembali membawa kotak pasir kucing kosong. Bak pasir dan 1 kantong besar makanan kucing impor. Cantik sekali kucing ini. Barang-barang ini anggap saja paket pemula gratis dariku. Oh ya, kalau kamu butuh pohon panjat kucing, aku juga punya. Versi kayu solid mewah. Jelas gadis itu bukan berniat menjebak atau cari untung. Dia sungguh ingin membeli kucing yang disukainya. Saat melihat kucing ragdoll yang menggemaskan itu, senyum bahagianya langsung merekah. Dia tanpa ragu membayar 1.000 yuan. Lalu dengan penuh semangat berkata, pohon panjat kucingnya diambil malam nanti. Kolom komentar live sudah berubah dari kaget jadi penuh ucapan selamat. Aku menyerah, benar-benar menyerah. Bos ini benar-benar punya segalanya. Ini sudah keterlaluan. Bahkan dikasih pasir dan makanan kucing. Pelayanannya paket lengkap. Serius deh, jangan sebut toko perkakas lagi. Ganti saja jadi toko serba bisa. Dimulai dari kucing peliharaan. Tantangan berikutnya jadi semakin aneh dan beragam. Namun seaneh apapun pertanyaannya, jawabanmu selalu hanya satu kata ada. Seiring waktu berlalu detik demi detik, antrean di depan toko Lai Chai dengan cepat menyusut. Setiap orang yang keluar dari toko, semuanya membawa barang yang dulu mereka kira
Mustahil bisa dibeli. Jumlah penonton live juga ikut dalam suasana ini. Dorongan ini, seperti menaiki roket, dari awal sekitar 10.000 langsung melonjak. Akhirnya stabil di angka 100.000. Jumlah pengikut dan hadiah yang tak terhitung membanjir seperti air pasang. Tepat saat suasana siaran langsung paling memanas. Sebuah komentar tidak selaras tiba-tiba melintas. Pasti sandiwara, mana mungkin toko perkakas punya barang sebanyak ini. Pakai otak sedikit dong. Komentar ini seperti daging berlemak dilempar ke minyak panas. Langsung memicu gelombang besar. Iya pasti ini aktor bayaran. Kalau tidak mana mungkin toko perkakas jual malatang dan pembalut. Terlalu palsu. Akhirnya ada yang berani bilang. Aku sudah lama curiga, mana ada kebetulan sebanyak ini. Tanya apapun pasti ada. Terlalu berasa skripnya. Ada yang rumahnya dekat tidak. Yang satu kota atau kota sebelah. Aku sudah tidak tahan, aku mulai. Ada yang mau bareng ke lokasi bongkar kebohongan. Begitu komentar ajakan membongkar ini muncul, langsung mendapat banyak respons. Berbagai grup dengan nama tim pembongkar Hangzhou, tim pembongkar skrip bermunculan, berkembang seperti jamur setelah hujan. Mulai bergerak dari segala arah, menuju kawasan kota tua Hangzhou. Ke toko perkakas kecil ini, bergerak maju, sementara kamu sama sekali tidak mengetahuinya. Baru saja mengantar pergi penantang terakhir pagi itu, menatap deretan panjang catatan pemasukan di bank ponsel, lalu merasakan lagi, poin omset di kepalamu yang sudah melonjak ke puluhan ribu. Ujung bibirmu hampir robek sampai telinga. Kali ini benar-benar kaya, hingga saat kamu mengangkat gelas air untuk beristirahat sejenak. Kamu baru menyadari di layar ponsel, penuh dengan keraguan dan caci maki. Penipu bahkan tidak bisa menulis skenario dengan baik. Penuh celah di mana-mana. Tunggu saja kamu bangkrut sore nanti. Kamu tertegun sejenak, lalu langsung mengerti. Kamu menatap komentar yang penuh amarah itu. Bukannya marah, kamu malah tertawa lebih lepas. Keraguan seperti ini sangat wajar. Kalau bukan mengalaminya sendiri, kamu juga tidak akan percaya bahwa di dunia ada hal yang sebegitu absurd. Dan semua keraguan ini bagimu bukanlah krisis. Justru merupakan peluang yang lebih besar. Kamu berdehem pelan, menghadap kamera siaran, lalu menampilkan senyum percaya diri dan tenang. Teman-teman sekalian, semua suara ragu di live sudah aku lihat. Aku memahami keraguan kalian, karena kondisi tokoku memang di luar nalar. Jadi di sini aku umumkan secara resmi. Semua dipersilakan datang ke toko perkakas Lai Chai untuk membongkar fakta. Dan janji pagi tadi tetap berlaku sore ini. Semua teman yang datang ke lokasi, boleh mengajukan pertanyaan sesuai aturan hari ini. Barang apapun di bawah 1.000 yuan. Selama aku tidak bisa mengeluarkannya, tetap ganti rugi 10 kali lipat. Ucapan ini terdengar lantang, penuh keyakinan yang tak terbantahkan. Para penonton live yang tadi berteriak ingin membongkar, justru terdiam setelah mendengar ucapanmu. Dia malah berani mengundang secara terbuka. Ini pura-pura tenang atau apa? Atau memang benar-benar tidak takut? Dia tidak takut kami benar-benar menguras tokonya. Mendengar kamu bersumpah di live, orang-orang yang tadinya masih ragu, merasa jaraknya terlalu jauh, kini juga terpancing rasa ingin menang. Harus pergi, harus melihat sendiri apakah kamu benar-benar punya kemampuan. Atau hanya gertakan. Setelah kamu mengucapkan pidato berani menyambut pembongkaran itu, kamu langsung menutup siaran langsung dengan tegas. Bukan karena takut, melainkan butuh waktu untuk mencerna hasil pagi ini yang seperti mimpi. Kamu menatap deretan angka panjang di ponsel. Mulutmu kembali mengembang tanpa sadar. Tersenyum seperti anak kecil. Satu pagi saja sudah menghasilkan puluhan ribu. Lebih banyak dari penghasilan toko Riot ini setahun. Melihat saldo yang kini sudah 5 digit, di hatimu muncul rasa aman yang belum pernah ada. Saat itu tiba-tiba muncul satu pertanyaan. Jika pelanggan sistem bisa membeli darimu, lalu sebagai inang, apakah aku sendiri bisa membeli darimu? Bisa, selama inang memiliki poin omset yang cukup. Semua barang di dalam toko sistem dapat ditukar untuk penggunaan pribadi. Harga penukaran sama dengan harga modal penjualan. Matamu langsung berbinar. Kamu langsung teringat pejuang yang ingin membeli AK pagi tadi. Dan juga, pemberitahuan barang telah dibuat dari sistem saat itu. Sistem ini benar-benar berani menjual. Kamu tak bisa menahan diri untuk menggigil. Lalu kembali merasa bersemangat. Bukankah ini berarti, selama poin omsetmu cukup, secara teori kamu bisa memiliki di dunia ini apapun yang kamu inginkan. Baru lewat jam 1 siang, suara ribut sudah terdengar dari depan toko. Terlihat 7-8 pria masuk dengan langkah besar. Setiap orang mengangkat ponsel, atau mengenakan kamera olahraga kecil di dada. Kamera semuanya mengarah ke seorang pria gemuk bertubuh tinggi. Sambil berjalan, dia berbicara ke kamera ponselnya. Dengan suara keras berkata, keluarga semua, tim pembongkar kami telah berhasil tiba di toko perkakas Lai Chai. Sekarang mari kita bongkar sendiri wajah asli penipu internet ini. Saat mendengar itu, kamu sama sekali tidak marah, malah langsung berdiri. Wajahmu dipenuhi senyum hangat dan antusias. Wah, selamat datang. Silakan masuk para bos. Rombongan 7-8 orang itu, melihat sikap ramahmu yang di luar dugaan, menjadi agak kebingungan.
Pria gemuk tinggi yang memimpin berdehem. Jangan pakai cara itu. Pasti kamu tahu kami datang untuk apa. Kamu terus mengangguk. Senyum tidak berkurang tahu. Tahu tentu tahu. Selamat datang untuk membongkar. Aku sudah bilang jelas di live pagi tadi. Sangat menyambut kedatangan kalian. Lalu menunjuk ke arah meja kasir. Aturannya sama seperti pagi tadi. Barang nyata apapun di bawah 1000 yuan. Selama aku bisa mengeluarkannya, maka demi tidak mengganggu bisnisku, kalian harus membelinya. Tidak masalah kan? Melihatmu begitu percaya diri, bahkan lebih mantap daripada di live. Hati beberapa orang ini benar-benar mulai goyah. Apa benar ini bukan skenario? Apa benar punya kemampuan sebesar itu? Tapi anak panah sudah dibusur. Harus dilepaskan. Harus menguji keaslianmu. Pria gemuk tinggi itu merenung sejenak, lalu memikirkan pertanyaan yang menurutnya sangat menjebak. Apa di sini ada produk perawatan kulit? Dia tidak percaya, seorang pria besar, membuka toko perkakas yang penuh bau oli, bisa punya skincare untuk wanita, namun dia tetap meremehkan kekuatanmu. Pembalut saja bisa kamu keluarkan 1 dus. Apalagi hanya produk perawatan kulit. Ada lagi kata ini, lagi-lagi gerakan berbalik yang klasik. Melihat ini, hati pria gemuk tinggi itu yang penuh curiga, mulai goyah, saat melihat di tanganmu sebuah kemasan cantik, kotak hadiah kecil yang tampak mahal. Ketika kamu berjalan keluar, hatinya yang tegang langsung luntuh. Kamu meletakkan kotak hadiah itu di meja. Dengan wajah menahan sakit berkata, aduh, abang memang punya selera. Set serum ini awalnya ingin ku berikan untuk pacarku. Karena abang membutuhkannya, aku hanya bisa merelakannya dengan berat hati. Benar-benar asli. Sambil berbicara, kamu sigap mengeluarkan kode pembayaran dari bawah.